believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Saya mau tanya, kita boleh jawab, ini orang Kristen semua? Amin. Benar-benar ini percaya Tuhan semua? Saya mau kasih tahu saudara bahwa kekristenan itu bertingkat-tingkat. Dan karena itu kita bisa ukur kita ada di tingkat mana. Pertama, kekristenan yang paling bawah itu adalah beragama tapi tidak beriman. Beragama tapi tidak beriman. Semua orang beragama, tapi apakah beriman? Belum tentu. Kenapa begitu? Saudara-saudara, kisah tentang kekristenan masuk di NTT itu kisah di mana dibawa oleh penjajah-penjajah. Pendekatannya feodal, paternalistik. Semua orang harus beragama, tapi semua orang mesti beriman. Belum tentu. Apalagi di Indonesia, agama diatur dalam struktur berbangsa dan bernegara. Mau jadi polisi, mesti ada agama ke tidak? Mesti ke tidak? Harus. Mau jadi anggota dewan, ada agama ke tidak? Mau jadi guru? Mau jadi bupati? Akhirnya semua orang bisa beragama, beriman. Belum tentu. Kira-kira yang begitu ada di Sabu kok tidak? Di Sabu ada kok tidak? Di Liae? Di yang ini malam ada di sini? Ada juga. Tidak ada. Itu bahaya. Jadi beragama belum tentu beriman. Itu tingkat paling dasar dari kekristenan. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Bertobat tapi ini orang yang bertobat tapi tidak berbuah, itu dia bercerita tentang masa lalu saja. Tiap hari dia datang ketemu orang, dia hanya bilang waktu tahun 1970 pindah di tempat lain, ulang lagi. Waktu tahun 1970 pindah lagi di satu tempat, ulang lagi. Waktu tahun 1970 satu saat dia baru bangun, orang bilang begini, 1970 sudah bangun. Pernah dengar yang begitu? Yang dia cerita tentang masa lalu saja. Pernah? Nah, saudara lihat saudara, bertobat tapi tidak berbuah, dia hanya urus masa lalu. Saya mau tanya saudara, kira-kira Tuhan bekerja di tahun 2020 kok tidak? Tuhan bekerja 2020 kok tidak? 2021? Kerja. 2022? Nah, kenapa ulang-ulang yang 1970? Sepertinya Tuhan tidak ada di sini. Itu kedua. Ketiga, ini tingkatan yang paling tinggi dan kita bisa ukur kita ada di mana. Kekristenan yang paling tinggi adalah berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah. Jadi kalau saudara mau supaya NTT penuh dengan kemuliaan nama Tuhan, Sabu Timur penuh kemuliaan nama Tuhan klasisnya. Kalau mau supaya Liai penuh kemuliaan nama Tuhan, berbuah. Kalau saudara tidak berbuah, belum takut. Di sini penuh kemuliaan Tuhan. Ini menarik saudara. Sekarang saudara boleh jawab kuat-kuat. Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Gampang. Susah kok gampang? Gampang. Gampang kok susah? Gampang. Susah kok gampang? Gampang. Gampang! Berbuah bagi Tuhan tuh gampang. Kenapa gampang? Gampang. Semua ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa diperintah. Saya mau tanya, pernah lihat pohon mangga? Pernah. Pernah makan buah dari pohon mangga? Pernah. Itu ranting itu ada orang Sabu yang perintah dia berbuah. Dia buah keluar dengan sendirinya, amin. Itu berarti ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya. Banyak orang rindu berbuah, tapi tidak melekat pada pohon. Akhirnya dia pun buah ada, tapi buah plastik. Pernah lihat lemon plastik? Pisang plastik? Makan enak. Jadi mau berbuah bagi Tuhan, cukup melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya. Yang sekolah angkat tangan, yang sekolah. Sekolah. Oke.
Kalau kita belajar tidak akan turun tangan. Dari tanaman yang cari makanan itu apa? Terus akar kirim kemana? Di daun ada proses apa? Apa? Fotosintesis. Terus setelah jadi makanan dia kirim kemana? Dia kirim ke ranting buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat pada Tuhan. Bagaimana mau berbuah? I believe in God our Father.